Cara berkesadaran. Bagaimana caranya supaya bisa berkesadaran? Akses dan gunakan saja kesadaran yang sudah ada dalam diri setiap orang. Bagaimana caranya? Jadilah pengamat. Tapi pikiran selalu liar, bagaimana menghentikannya? Di saat pemula kamu jadi pengamat, di saat itu kamu seperti harus berjuang menghadapi pikiran liar yang kamu anggap mengganggu usaha konsentrasi dan fokus agar dapat tetap sebagai pengamat, dan berusaha keras dengan konsentrasi atau fokus mengistirahatkan pikiran agar tidak aktif, dengan asumsi agar kesadaran muncul sebagai pengamat. Tapi cara tersebut sebenarnya adalah usaha sia-sia yang hanya menguras energi. Karena saat itu kamu masih tidak punya cukup daya kapasitas dan kemampuan yang dapat kamu gunakan untuk kendalikan pikiran. Dan faktanya saat itu kesadaranmu masih lemah. Dan kesadaranmu adalah pikiranmu, pikiranmu adalah kesadaranmu, mereka masih menyatu, tidaklah mungkin kamu dengan kesadaranmu saat itu kendalikan pikiranmu. Maka, cara yang benar adalah semuanya dikembalikan pada sifat alamiah masing-masing. Enggak usah dipikirin mana kesadaran, mana pikiran yang berfungsi. Pengamatan tetap dalam fungsi pengamatan terus dilanjutkan, pikiran tetap pada fungsi pikiran apa adanya, jadi tidak perlu gunakan pengamatan untuk konsentrasi atau fokus urusin pikiran. Jadi caranya adalah hanya perlu satu aksi, spontan begitu saja bersikap jadi pengamat. Terus berlanjut semampu mungkin berusaha bersikap sebagai pengamat berkelanjutan, itu saja, tidak perlu urusin pikiran dan yang lainnya. Karena di sesaat aksi jadi pengamat, secara otomatis dan alamiah, yang terakses adalah energi kesadaran, walau itu masih energi kesadaran kecil yang masih menyatu dengan pikiran. Karena secara kodrat sejatinya hanya energi kesadaran sebagai diri kita sesungguhnya yang memiliki kapasitas dan dapat berfungsi sebagai pengamat, bukan pikiran. Karena hanya energi kesadaranlah sesungguhnya sang energi pemberi hidup dan sang tahu yang ada dalam diri kita. Karena sebab itu, energi hidup itu disebut sebagai kesadaran, sebagai ia yang selalu tahu dan sadar, yang menghidupi pikiran bisa bekerja. Dan secara kodrat alamiah juga, karena aksi sesaat pengamatan, fokus energi yang berfungsi secara alamiah berpindah dari pikiran, ini seperti energi yang fungsikan pikiran dilucuti, dan pikiran secara alamiah kehilangan fokus energi, dan menjadi tidak aktif sesaat setiap kita bersikap sebagai pengamat. Itulah cara kita menonaktifkan pikiran secara alamiah. Jadi bukan dibalik, kita harus lakukan usaha keras untuk menonaktifkan pikiran agar kesadaran terbebaskan dan dapat diakses dan digunakan. Tapi secara alamiah adalah teraksesnya kembali kita sebagai kesadaran, pikiran kemudian secara alamiah menjadi tidak aktif dan mengikuti kesadaran. Sesaat kemudian jika aksi pengamat kita belum kokoh, pikiran tentu akan kembali aktif dan liar lagi. Jika belum bisa dan terbiasa pertahankan bersikap pengamat sesaat berikutnya berkelanjutan lagi, kesadaran akan tenggelam lagi ikuti arus pikiran liar lagi. Itulah satu momen pengamatan berkesadaran, durasinya bisa persekian detik dan dapat dilatih durasinya makin panjang. Maka fokus latihan adalah terus bersikap konsisten sebagai pengamat berkelanjutan saat ke saat, dan ketika kapasitas kelanjutan sikap pengamat sudah bisa berlanjut saat ke saat berikutnya, dan pikiran tetap sebagai pikiran dibiarkan sebagai sifat kodrat kealamiah pikiran yang terus bergerak liar. Inilah momen awal kesadaran dan pikiran mulai disadari dua hal yang terpisah, timbul diri subjek sebagai diri kita yang mulai dapat mengamati pikiran yang liar sebagai objek pengamatan. Selanjutnya setiap pikiran liar, ia biarkan liar. Justru jadikan pikiran liar sebagai objek pengamatan, yang artinya apapun yang terjadi pada pikiran, bersikap pengamat terus dilatih berkelanjutan hingga durasi pengamatan terus bertambah panjang dan berkelanjutan. Jadi bagaimana pisahkan kesadaran dan pikiran yang sudah menyatu? Maka maksud latihan membiasakan bersikap pengamatan adalah untuk membangunkan kembali kemampuan yang berkelanjutan, untuk memperpanjang durasi waktu satuan momen pengamatan dan berkelanjutan dalam rangkaian momen sikap pengamatan yang sesering mungkin dilakukan berkelanjutan tanpa putus, hingga kekuatan pengamatan bertahan dan punya kekuatan berkelanjutan. Yang artinya akses kesadaran semakin sering digunakan dan semakin kuat dan berkelanjutan kemudian kembali berdiri sendiri sebagai energi kesadaran yang terbebaskan lebih luas kembali otonom, bebas dari belenggu pikiran. Kemudian fungsi pengamatan akan terus meluas kembali otonom pada fungsi energi kesadaran secara lebih utuh, dan pikiran kembali pada sifat kealamiah sebagai pikiran yang bebas berpikir.
Demikian kesadaran dan pikiran terpisahkan secara alamiah. Selanjutnya kekuatan dan kekokohan kesadaran yang terakses yang terus terbiasa gunakan akan dapat berfungsi sebagai pengamat yang makin luas. Ia akan terbebaskan menjadi seperti sebuah layar lebar luas, tenang tak beriak, terang jelas pada batin kita. Itulah kesadaran jiwa, di mana pikiran dengan segala produk-produk pikiran dan semua proses batin berproses alamiah di sana dan menjadi dapat teramati jelas. Demikian kita kembali menjadi orang yang berpola berkesadaran menjalani kehidupan.